ulama khususipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bodak beserta sekdesnya. Tidak lupa kepada segenap hadirin khususnya Gus Hisamuddin Zain saking Pondok Pesantren Sabilul Hidayah. Sabilul Hidayah kualat karo Mbah Zainal ganti-ganti. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang dan juga senior kita Ketua IKAMI Bapak Wahono Arif. Beliau ini juga merupakan Ansoriyin, Ansor Zamariyin. Karena tidak diterima di NU, kita tetapkan jadi Suriah Ansor. Harusnya jadi sekretaris NU nih, nggak dari Pak Nasron gitu nih. Insya Allah nanti akan kita promosikan ke sana. Dan juga segenap pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, ada sahabat sekretaris, ada sahabat wakil sekretaris. Sekretarisnya dari Trenggalek, wakilnya dari Panggul. Wakil sekretaris, wakil ketua, Riz. Yang kutane rapor. Dan semua ketua pimpinan ranting Ansor se-Kecamatan Panggul, semua sahabat-sahabat Ansor yang alhamdulillah sangat membahagiakan kalau acara Ansor ini yang datang 80% memakai atribut Ansor. Atribut Ansor. Jadi saya bisa membedakan ini undangan temuladen utawa yasinan apa acara Ansor, ini bisa dibedakan dari seragamnya. Kalau acara Ansor kemudian kabeh badian ini kan juga alam yakcok alias ora cocok. Sahabat semua yang dirahmati Allah, perlu kita tahu ini adalah abad kedua Nahdlatul Ulama. Kemarin Gus Yahya sudah mencanangkan bahwa di abad kedua Nahdlatul Ulama ini semua banomnya, baik itu banom yang paling tua yaitu Gerakan Pemuda Ansor karena berdiri di tahun 1934, kemudian banom yang kedua yaitu Muslimat yang berdiri pada tahun 1946, kemudian banom yang ketiga yaitu Fatayat yang berdiri pada tahun 1950, disusul kemudian 1954 IPNU, 1955 IPPNU, kemudian 1960 adalah PMII, dan juga banom-banom yang lain semisal Pagar Nusa Pergunu yang berdiri pada tahun 80-an dan 70-an. Maka semuanya harus siap untuk menyongsong dan menjadi bagian untuk mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara mendikdayakan Nahdlatul Ulama? Yang namanya sayap ini tugasnya adalah untuk membuat terbang induknya. Banom ini adalah sayap organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kemudian sayap ini malah menjadi beban induknya, sayap ini tidak membuat NU terbang untuk mencapai visi misinya, maka sayap ini harus dipatahkan, diganti dengan sayap yang lain. Maka Gerakan Pemuda Ansor ini merupakan badan otonom yang sudah berdiri sendiri, mempunyai PDPRT sendiri, maka panjenengan bebas untuk berkreasi senyampang masih dalam naungan, masih dalam visi misi Nahdlatul Ulama. Maka Gerakan Pemuda Ansor jangan banyak pertimbangan. Gerakan Pemuda Ansor jangan banyak sungkan sana, sungkan sini. Selama memang itu kebaikan, tidak melanggar syariat, maka budal urusan yang lain dipikir carry. Siap nggih? Maka semua kegiatan, misalnya tadi dimintai kepala desa untuk mensukseskan Gus Muafik, gak usah tolak-tolak, jawabannya cuma satu, apa? Siap. Siap. Karena tugas kita ini adalah mengawal ulama. Selain mengawal ulama, tugas Ansor adalah mengawal NKRI. Untuk mengawal NKRI kita tidak hanya siap mengawal, kita mengatakan Nusantara milik kita, kita mengatakan NKRI harga mati,
tetapi yang menikmati NKRI adalah orang lain. Selama ini panjenengan selalu di dalam diklat NKRI harga mati, Pancasila jaya, tapi NKRI masih dimiliki orang lain. Panjenengan hanya menjadi bagian penjaga yang tidak ikut ngeloni manteni. Ini dibuktikan kalau ada pemilu, baik itu pemilu kada ataupun pemilihan legislatif, bahkan pemilihan presiden, yang namanya Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya ini selalu ibarat menjadi persewaan alat pesta. Maknanya apa? Disewa tinggi buah, tinggi resepsi. Setelah selesai resepsinya sampai dibayar, dikon mulai mantene mlebu kamar kelona dewi sampean ngaplu. Benar atau tidak? Maka jangan sampai terjadi lagi sahabat. Maka makna dari pendikdayaan Nahdlatul Ulama ini, kita harus mengambil peran di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mulai dari satuan terkecil di tingkat desa sampai kepada Presiden Republik Indonesia. Ini harus selesai. Ketika panjenengan ini masih mengkooptasi diri panjenengan atau tukaran karo koncone dewe ketika ada pemilihan, maka nasib panjenengan selamanya hanya sebagai tukang terop sing disewa oleh pas enek manten, ora tahu jadi manten. Dingin tangin. Iya toki, geting aku. Besar butuh jadi tangan. Mare bilang begini angel dongin. Jadi seneng wedok ora dongin awak. Padahal jadi juragan cengkeh lho kok ora rabi-rabi ngono. So ngajeng kurangin. Curiga, tumaan bener radio manuk tak ini. Jadi begini sahabat semuanya. Makanya begini, menjelang tahun politik ini jangan sampai sahabat-sahabat Ansor ini terpecah belah hanya karena partai. Nggak boleh sahabat Ansor ini kemudian bengkerengan hanya karena partai. Lihat betapa kalian dulu ketika pilpres, ketika pilgub, ketika pilbub gak gelem tekok karo koncone, gak gelem wawuh karo koncone, bahkan ngekat ini pendukung A, ini pendukung B, gak usah dimasukkan dalam organisasi. Bahkan sampai sing dipilih ki wis dadi panjenengan sik tukaran karo koncone. Tapi lihatlah sing kok pilih saiki wis dum-duman proyek karo musuhe. Sing kok pilih ki sing wis dum-duman proyekmu ning desa kono, proyekmu ning desa kene. Tapi kalian di bawah masih menjaga permusuhan, gak tahu oleh apa-apa. Olehmu apa? Kur merongos. Betul tidak? Makanya mulai sekarang kita jangan mau dimanfaatkan oleh politisi. Saatnya kita memanfaatkan politik dan manfaatkan politisi untuk kepentingan organisasi kita. Betul sahabat? Jadi seperti itu. Jangan sampai panjenengan bengkerengan gak mari-mari. Lihat Prabowo wis dadi menterine Jokowi ngoten lho. Gak ono Pak PDI, PKB, Golkar, Demokrat ning Lor Telkom wis gak ono, enek duit. Gak ketara sampean kabeh ngono gak ketara. Di sana itu sudah dibahas proyekmu di sana apa, jasemu di sana apa, gak ketara sampean yang dulu mendukung ndak ada. Awakmu sik tukaran karo kancamu, kaya wong Demokrat, kaya wong PDI, kaya wong PKB, kaya wong P3, di sana wis dum-duman. Ini jangan dibiasakan. Maka ketika tahun politik, ketika menjelang politik seperti ini, kita tidak boleh kemudian sudah mengkooptasi diri, gak usah kumpul sana, gak usah kumpul sini. Oh itu orang Golkar, itu orang PKB, gak usah. Kalau perlu semuanya kita rekrut di dalam organisasi kita. Dengan cara apa? Kamu mau jadi Ansor, kamu mau jadi Banser, ikut PKD, ikut Diklatsa. Ketika sudah masuk di dalam gerakan pemuda Ansor, gak ada namanya PKB, gak ada namanya PDI, gak ada namanya Golkar, adanya gerakan pemuda Ansor. Maka siapapun, saya berkomitmen, panjenengan yang semua yang nyalek dari partai apapun kecuali yang itu, saya akan mengkampanyekan panjenengan
panjenengan untuk jadi. Saya akan membela, kemudian mengkampanyekan nama panjenengan agar dipilih oleh para sahabat semuanya, karena partai itu hanya tunggangan, hanya anje-anje. Ketika sampean sudah masuk, gak mungkin tungganganmu kok gawa mlebu. Itu hanya kuda yang hanya kalian gunakan untuk bepergian. Sampean badai ke Mekah, kemudian naik pesawat, naik bis, lek arep mlebu Masjidil Haram dicepot ditek ning jowo. Ya seperti itu. Sepakat sahabat? Jadi kalau kemudian nanti di 2024 masih ada sahabat Ansor Banser yang kemudian membawa atau bahkan mencampur adukan politik dengan keansoran, maka siap-siap akan kita beri sanksi tegas. Ini merupakan bagian mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan seperti itu? Gus Yahya selalu bilang, kita tidak melarang kader-kader kita untuk berpartai, silahkan. Tapi yang kita larang adalah membawa partai ke dalam organisasi. Kita boleh multi partai, ketua Ansor PKB, sekretaris PDI, bendahara Golkar, anggotanya Demokrat, PKB, PDI, silahkan. Tapi ketika sudah masuk di dalam organisasi, patuhnya adalah kepada ketua Ansor, bukan ketua partai. Sepakat ya? Kalau ini terjadi, kalau ini diaplikasikan, maka siapapun kader dari Nahdlatul Ulama yang nyalon, baik nyalon dewan, nyalon gubernur, nyalon bupati, akan kita dukung bukan atas nama partainya, tapi atas nama kebesaran organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama dan banomnya.